Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, personil Satbinmas Polres Halmahera Timur membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Pekaulang. Bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Pemirsa, aksi sigap personel Polres Halmahera Timur bantu padamkan kebakaran rumah warga di Desa Pekaulang, Kecamatan Mabah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Usai melaksanakan kegiatan penjualan beras murah, personel Satbinmas Polres Halmahera Timur membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Pekaulang. Selain membantu memadamkan kebakaran, personel Satbinmas Polres Halmahera Timur membantu proses evakuasi warga dan mengatur lalu lintas sehingga mobil pemadam kebakaran bisa bekerja dengan optimal dan maksimal. Api berhasil dipadamkan dengan cepat hasil kolaborasi masyarakat, personel Polres Halmahera Utara, dan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sementara kerugian material masih dalam pendataan oleh pihak terkait. Dan untuk saat ini, situasi kebakaran di lokasi sudah kembali kondusif. Sementara masyarakat berharap peristiwa kebakaran tidak terjadi kembali, serta pentingnya masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, guna memperkuat pilar kedisiplinan dan integritas di internal institusi, Polres Halmahera Tengah menyelenggarakan penyuluhan hukum terpadu bagi seluruh jajaran yang berlangsung di Aula Fakokoru. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas personel, Polres Halmahera Tengah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang diikuti oleh seluruh personel Polres dan Polsek jajaran Polres Halmahera Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Tedawanto, dengan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Halmahera Tengah. Bertindak sebagai pemateri utama Kasium Polres Halmahera Tengah, Ibda Jarod Heri Cahyono, yang memaparkan materi komprehensif seputar regulasi dan etika profesi kepolisian. Dalam arahan pembukaannya, AKBP Fiat Tedawanto menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Menurut Kapolres, sebagai ujung tombak penegak hukum, kewajiban utama Polri menjadi contoh tertib dan patuh hukum. Secara lebih teknis, Ibda Jarod Heri Cahyono menguraikan berbagai aspek hukum yang fundamental, mencakup ketentuan disiplin, kode etik profesi, serta implikasi hukum atas setiap pelanggaran. Tidak hanya itu, materi penyuluhan juga diselingi dengan motivasi untuk senantiasa menjaga martabat dan kehormatan seragam yang dikenakan. Sebagai cerminan dari institusi Polri yang presisi, melalui langkah proaktif ini, Polres Halmahera Tengah berharap dapat memantapkan peran setiap personelnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku. Dari Humas Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Jaga generasi bangsa, Polres Ngawi melakukan kegiatan dengan berbagai program. Salah satunya melaksanakan program Police Go to School di SMP Negeri 3 Karangjati, Ngawi, Jawa Timur. Dalam rangka melaksanakan program Police Go to School, Polres Ngawi melalui Polsek Karangjati mengadakan pembinaan dan penyuluhan di SMPN 3 Karangjati. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman sekolah yang berlokasi di Dusun Dungwaluh, Desa Campursari, Kecamatan Karangjati, Ngawi, Jawa Tengah. Kegiatan diikuti oleh kepala sekolah, guru beserta staf, serta seluruh siswa-siswi SMPN 3 Karangjati dengan jumlah 388 peserta. Disampaikan materi penting kepada para pelajar mengenai pencegahan kenakalan remaja, bahaya bullying, serta larangan bagi siswa-siswi
untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Pesan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda agar lebih disiplin, bijak dalam pergaulan, serta mampu menjaga nama baik sekolah maupun keluarga. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menegaskan bahwa program Police Go to School merupakan wujud nyata sinergi antara Polri dan dunia pendidikan dalam membentuk karakter pelajar yang disiplin, berakhlak, dan taat hukum. Dari Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tradisi tahunan masyarakat Kutai kembali digelar. Pembukaan Erau Adat Kutai tahun 2025 berlangsung meriah dan penuh makna di Kedaton Kutai Kartanegara ing Martadipura, Museum Mula Warman, serta Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Minggu 21 September 2025. Pembukaan Erau Adat Kutai tahun 2025 dihadiri Haji Muhammad Arifin, selaku Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara. Rangkaian pembukaan dimulai dengan sabda Pandita Ratu Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-21 yang menjadi tanda resmi dimulainya Erau tahun ini. Suasana menjadi semakin hikmat ketika Sultan memukul gong Erau, diikuti prosesi adat mendirikan tiang ayu dan penyalaan brong Erau sebagai simbol semangat dan kelestarian adat. Sebagai puncak pembukaan digelar drama kolosal Semangat Juang Sultan Haji Muhammad Idris, karya Yayasan Terminal Olah Seni. Pertunjukan ini memukau penonton dengan penampilan yang memadukan seni teater, musik tradisional, dan tari-tarian khas Kutai yang mengisahkan perjuangan pahlawan Kutai dalam mempertahankan martabat kerajaan. Gubernur Kaltim Rudi Masud dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan Erau sebagai salah satu warisan budaya yang terus dijaga. Erau bukan sekedar pesta rakyat, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, menjaga identitas budaya, serta memajukan pariwisata Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro mengungkapkan, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat telah bersinergi untuk memastikan seluruh prosesi adat dan kegiatan pendukung Erau berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolda mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus menjaga situasi kondusif demi kelancaran acara. Dengan dibukanya Erau Adat Kutai 2025, rangkaian prosesi adat, ritual sakral, dan berbagai atraksi seni budaya akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat, melaksanakan latihan pra-operasi Mandalika Rinjani 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam mengamankan event MotoGP 2025 yang akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh pejabat utama Polda, Kapolres, dan Kapolresta Sepulau Lombok, serta Direktur Utama ITDC untuk menyatukan visi dan misi pengamanan. Bribtu Agatha, personil Humas Polda Nusa Tenggara Barat, akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, bersama saya Bribtu Agatha melaporkan dari Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan latihan pra-operasi Mandalika Rinjani 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam pengamanan event MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika. Latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Nusa Tenggara Barat, Kapolres dan Kapolresta Sepulau Lombok, serta Direktur Utama ITDC untuk menyatukan visi dan misi pengamanan.
Kegiatan Latpraop Mandalika Rinjani 2025 ini bertujuan untuk mematangkan konsep operasi, menyusun rencana taktis, dan menyelaraskan langkah-langkah pengamanan yang akan ditetapkan di lapangan. Dalam sambutannya, Kapolda Nusa Tenggara Barat menekankan pentingnya sinergi antar satker dan instansi terkait agar setiap tahapan operasi berjalan dengan lancar dan optimal. Sesi kemudian dilanjutkan dengan Tactical Wall Game, sebuah simulasi visual yang sangat efektif untuk memetakan tantangan dan potensi kerawanan. Tactical Wall Game menjadi metode utama untuk memvisualisasikan skenario pengamanan. Setiap detail dibahas, termasuk pola pengamanan di pedok, tribun penonton, area parkir, hingga manajemen lalu lintas untuk mencegah kemacetan. Latihan ini juga melibatkan simulasi penanganan insiden, seperti penumpukan massa, keadaan darurat medis, hingga pengamanan VIP. Tujuannya sangat jelas dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pihak. Kolaborasi erat dengan pihak ITDC dan instansi terkait lainnya menjadi kunci sukses operasi ini. Latihan ini menjadi bukti keseriusan Polda Nusa Tenggara Barat dalam memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun para delegasi dan wisatawan yang hadir dalam event MotoGP 2025 yang akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta dalam event-event penting mendatang. Dengan persiapan yang matang ini, Polda Nusa Tenggara Barat juga berkomitmen penuh untuk menghadirkan pengamanan yang prima. Ini tidak hanya untuk menyukseskan gelaran MotoGP 2025, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, sebagai tuan rumah event internasional yang aman dan profesional. Demikian laporan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.